Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang rahmat Abi Hanif dan Umida, selaku pimpinan Pondok Pesantren Abi Hanif dan juga Umida dan juga untuk guru-guru dan para senior yang saya hormati, dan juga keluarga saya dan teman-teman saya yang saya kasihi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang organisasi kehidupan. Pertama, sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Pada hierarki organisasi kehidupan, sel berada di tingkatan struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Setiap organisme tersusun atas salah satu dari dua jenis sel yang secara struktural berbeda. Kedua jenis sel tersebut adalah sel prokariotik dan sel eukariotik. Pada sistem 5 kingdom, hanya Monera, bakteri dan ganggang biru yang memiliki sel prokariotik. Protista, jamur, tumbuhan dan hewan semuanya terdiri atas sel eukariotik. Sel prokariotik berasal dari bahasa Yunani yaitu prokariot. Pro berarti sebelum dan kariot berarti nukleus. Sel prokariotik memiliki nukleus atau inti sel, tapi inti sel tersebut tidak diselubungi membran inti. Sel eukariotik, nama sel Yunani berarti sejati atau sebenarnya, merupakan sel yang memiliki inti sel dan inti sel tersebut dibungkus oleh membran inti. Sel prokariotik terdapat pada bakteri, termasuk cyanobacteria. Sel prokariota strukturnya lebih sederhana daripada struktur sel eukariota karena tidak mempunyai organel yang terbungkus membran. Batas sel ialah membran plasma. Di luar membran plasma terdapat dinding sel yang cukup kaku dan seringkali berupa kapsul luar yang biasanya mirip jeli. Sebagian bakteri memiliki flagella, organel pergerakan, pilih struktur plakatan, atau keduanya menonjol dari permukaan selnya. Sel-sel tersebut akan menyusun tubuh makhluk hidup melalui pengorganisasian yang sistematis dalam organisasi tubuh. Sel memiliki peranan yang sangat penting, namun tidak dapat mengamati sel secara jelas pada tanaman atau hewan hanya dengan mata telanjang, membutuhkan alat bantu berupa mikroskop. Oke, lanjut. Yang kedua, jaringan pada hewan dan tumbuhan. Setiap sel suatu organisme memiliki ukuran yang bervariasi. Ukuran sel mencerminkan fungsi yang dilakukan sel bersangkutan. Fungsi hidup organisme bersel satu dilakukan oleh sel tunggal itu sendiri. Pada organisme bersel banyak, seringkali sel tidak dapat bekerja sendiri. Setiap sel bergantung pada sel lainnya. Kerjasama dan interaksi di antara sel ini menyebabkan organisme dapat mempertahankan hidupnya. Sel-sel mempunyai fungsi dan bentuk sama akan berkelompok-kelompok sel disebut jaringan. Yang ketiga, tumbuhan mempunyai bermacam-macam jaringan. Jaringan pembuluh kayu atau xilem berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Sedangkan jari pembuluh tapis atau floem
mengangkut zat makanan dari daun ke seluruh tumbuhan. Hewan maupun manusia mempunyai bermacam-macam jaringan juga. Ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan tulang rawan, jaringan saraf, dan sebagainya. Yang terakhir, organ-organ pada hewan dan tumbuhan. Pada waktu pengamatan jaringan tumbuhan, kamu perlu memotong salah satu bagian tumbuhan ini. Misalnya daun. Di dalam daun ternyata ada beberapa macam jaringan. Kemudian dari beberapa macam jaringan berbeda akan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu yang disebut organ. Sekian presentasi saya. Maafkan saya bila ada kesalahan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.